Jangan pernah semangatnya loyo. Intinya nek wis semangatnya selalu tinggi, bagaimana situasinya tuh tetap isih kuat. Doa, usaha, orang dalam, mesti jangan lupa. Orang dalam. It's coming soon. It's coming soon. It's coming soon. It's coming soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di KM Center TV yang pastinya dengan acara yang ditunggu-tunggu, literasi menggali informasi sambil ngopi bersama saya Afifa Mauza. Ya, seperti biasanya pada kesempatan kali ini kita selalu kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan luar biasa. Kali ini bintang tamunya masih muda, masih energik. Beliau merupakan salah satu owner di wedding organizer Purworejo. Beliau adalah Mas Galih. Halo Mas Galih. Halo Mbak. Selamat datang di KM Center Mas Galih. Ya, selamat datang juga di tempat saya. Oke, berarti udah sering kesini ya Mas Galih? Oh sudah, baru 2 kali. Baru 2 kali. Ini saya enaknya menyapa Mas Galih, Om Galih atau siapa nih? Sayang boleh? Saya boleh, maksudnya jangan dong. Mbak. Oh Mbak. Sebelahnya. Oke, Mas Galih saja ya? Oh, Oke. boleh. Boleh dong Mas Galih, perkenalan dulu Mas Galih, nama lengkapnya siapa? Saya takut nanti jadi data pinjaman online itu perlu tak kenal ke Mbak ya. Oke. Nama saya nama pendek Galih, orangnya panjang, tinggi. Nama panjangnya Galih Granda Fibra Ramadhani. Saya 21 tahun ditambah 6 tahun hari ini. Dan 21 tahun ditambah 6 tahun. 6 tahun itu. Jadi saya sering memperkenalkan diri 21 tahun. Biar selalu terlihat muda gitu Mas. Memang masih muda. masih muda. Masih muda. Kayak gini masa tua sih. Oke Mas, sekarang kesibukannya apa aja Mas? Saya nggak sibuk sih, tapi saya slow terus? Slow terus, tapi Gabut nggak, alhamdulillah. Mas? Nggak gabut, karena saya orangnya senang bekerja. Oh, senang bekerja. Pekerja keras bukan? Keras bekerja. Oke, terus. Ya, setiap hari saya berkeliling mencari inspirasi sama ngopi gitu. Tapi nggak jalan-jalan sambil ngopi, duduk sambil ngopi. Kemudian pekerjaan alhamdulillah sesuai dengan passion saya. Jadi pekerjaan hari ini itu adalah sesuai dengan passion, baik di wisata maupun di event. Jadi inilah dunia saya. Jadi nggak pernah saya di kantor itu saya duduk di meja saya itu jarang. Duduknya di? Duduknya itu di kafe, Oke. di rumah orang gitu. Di rumah orang ngapain Mas? Saya kadang kan ini ya, saya tuh senengnya hari ini safari Ramadan. Iya. Jadi nanti Ramadan kemarin Ramadan kedua saya buka bersama di tempat klien saya satu, Ramadan ketiga klien saya satu, di Ramadan kelima kemarin di teman vendor, jadi itu safari Ramadan gitu aja. Jadi bukber gratis gitu Gratis. ya Mas? itu harus cerdas kan. Safari Menghemat Ramadan. pengeluaran. Lebih ke efisiensi ya. Jangan menghemat itu kayak kesannya saya orang pelit. Iya, tapi nyatanya pelit apa enggak sih? Rodo, Ben cepet sugih Mas. main cepat sugih. Tapi urung sugih-sugih alhamdulillah sih. Oke Mas, saya sempat dengar nih dulunya Mas Galih ini ternyata Bagus Purworejo tahun 2017, bener nggak tuh? Sempet dengernya dari mana nih? Sempet dengernya dari media dong. Wah, berarti saya sudah masuk media nih. Wah, alhamdulillah pada saat itu medianya keren, berarti terpublish ya. Iya. Bener, saya dulu ikut kontes TASI di 2017. Alhamdulillah saya kok ya menang gitu loh. Kok bisa menang Kok ya tuh? bisa? Apa nggak ada yang lain atau gimana sih Nah, Mas? itu saya juga nggak tahu. Kok bisa saya menang? Intinya pada saat itu sebenarnya saya itu menjalani aja. Pada saat seleksi saya orangnya yang cowokan seperti ini, saya ikut. Saya punya senior sudah sepuh itu namanya Mas Anjar gitu ya. Iya. Oh Itu sudah yang- sepuh sudah, seniornya? sudah Oh Mas sepuh. Anjar itu sudah sepuh? Kemarin kenal terakhir umurnya sekitar 57. Oh, Mas Anjar juga oke. itu. Dia dulu katanya artis yang itu motivasi. Katanya artis lah. katanya. Artis beneran atau bukan itu? Mas? Iya, dulu sering masuk TV. Oh, dulu sering masuk itu TV. senior saya ngasih wejangan saat itu. Iya. Pokoknya ketika seleksi saya minta kamu serius. Oke. Kamu pelajari poin-poinnya. Ya wes, saya saat itu menjadi diri saya yang bisa mengerti situasi saat itu. Apa yang menjadi poin-poin saya ikuti terus. Ya akhirnya
kok ya juara gitu loh. Tapi jurinya nggak salah atau Mas milih Mas Galih jadi Pada juara? saat itu saya sempat bawa menyan dan pada saat itu saya hafal weton-weton jurinya. Oke. Itu 2 hari setelah itu jurinya mengajukan banding di pengadilan, tapi alhamdulillah saya menang. Jadi tetap Maju terus. Tetap maju Oke. saya. Terus maju ke provinsi. Maju ke provinsi. Ngapain Mas ke provinsi? Alhamdulillah maju ke provinsi untuk rekreasi sih. Karena setelah itu saya dapat gratisan jalan-jalan ke Nginep Karimun, hotel kemana, gratis gitu ya? itu. Itu aja sih motivasinya. Pernah melaksanakan tugas apa aja Mas selama jadi bagus? Oh, ada tugas yang tertinggi saat itu, saya menyambut kedatangan Pak Presiden saat itu, 2018 kalau nggak salah, di Semarang, menyambut Pak Presiden gitu. Ya, beliau saudara saya, masih soalnya. Saudara dari Sempat pas kenal itu, Pak, Bapak itu, saudara siapa? Saudara siapa itu? Oh iya. Oke, berarti di provinsi sempat mendapatkan juara juga apa tidak Mas? Alhamdulillah, pas di provinsi saya nggak dapat juara. Jadi karena saya saingannya di sana, saya merasa paling wah gitu, wah aku mesti juara ini. Disitulah malah saya jadi kalah, Oke. gitu. Padahal sebenarnya memang Memang tidak wajah juara. angel sih. Lah itu yang seniornya sesepuh itu memberikan wejangan Pada tidak, Mas? saat itu beliau tak telepon nggak pernah. Gila lah kuncinya saya yang ngasih wejangan itu nggak aktif gitu loh. Nah, kenapa kok bisa nggak aktif? Kan Kayak- harusnya benar-benar dibutuhin tuh. Nah, pada saat itu memang mungkin dia sudah menilai kita bocah tetap kalah nih maju di sana. Jadi dia Udah menghilang. pesimis gitu ya? Sudah pesimis. Oke. Senengnya jadi Bagus Purworejo itu apa Mas? Senengnya saya sok main. Jadi saya dulu nggak pernah kenal yang namanya fashion, namanya make up, punya relasi banyak, akhirnya terus bisa merubah diri, membawa diri. Jadi teman-teman juga yang ketika ingin kontestasi itu salah satu ajang untuk bisa membawa diri menjadi lebih baik. Jadi yang tadinya cumaan terus bisa mengerti bagaimana membawa attitude, membawa cara berkomunikasi, membawa diri, intinya ngerti situasi. Itu. Berarti sebelumnya Mas Galih itu cuawaan banget nih. Sesudahnya juga Masih cuawaan. Masih. Oke. Jadi yang dari Bagus Purworejo itu dapatnya apa aja Mas? saat itu saya dapat make up, dapat selempang, dapat kopi juga, dapat banyak lah. Dapat cewek nggak Mas? Enggak, saat itu saya fokus. Kalau udah kayak gitu tuh saya Fokus sama profesional. satu aja? Satu. Satu sampai sekarang Mas? Sampai sekarang. Ini rada resiko dikoni gini. Oke. Nah, pernah punya program unggulan apa Mas? Nggak punya dilalai. Nggak punya, Nggak kok pernah bisa punya saya. jadi bagus Kok tuh bisa gimana? itu saya juga bingung. Nggak punya saat itu. Ya intinya menjalani aja, kemudian sama teman-teman selalu aktif di kegiatan, terus programnya ya adalah rendah hati. Artinya rendah hati di setiap kegiatan hadir, setiap kegiatan membantu untuk membawa brand wisata Purworejo naik di ranah anak-anak muda gitu. Oke. Ngomongin tentang wisata Purworejo, dulunya di tahun 2017 dan sekarang di 2023. Menurut Mas Galih nih, ada perkembangan apa enggak? Kalau perkembangan secara SDM bagi saya hari ini selaku pelaku wisata ya, karena saya juga di bidang pariwisata, perkembangan SGM sebut merek ya, SDM itu perkembangannya signifikan naik. Jadi bagaimana mengerti untuk bisa membawa klien, membawa stakeholder dan lainnya, itu memang mau nggak mau diakui yang terdekat untuk bisa belajar ya ke provinsi sebelah, ke Jogja gitu. Nah hari ini saya akui teman-teman di Purworejo luar biasa, bener-bener hospitality-nya sudah meningkat, kreativitasnya meningkat, semuanya sangat meningkat dari sisi SDM. SDM-nya. Dari sisi yang lain? Dari sisi yang lain banyak, kalau dari fasilitasnya, sarana prasarananya, yaitu saya kira berkembang mengalir lah, itu kan ranahnya pemerintah. Kalau saya nanti takutnya dikira ngomen ya kan, buat saya jadi caleg kan? Mau tau Mas jadi caleg? Nggak jadi. Enggak, kenapa? Karena kalau saya nyalek pasti saya nggak jadi. Jadi hari ini saya mengakui Karena diri. pesimis nggak ada pendukungnya. Pendukung saya banyak. Oh, banyak. Yang mendukung saya untuk nggak maju. Maksudnya. Yang mendukung untuk maju siapa? Ada nggak?
Orang tua aja sih. Orang tua. Pasangan mendukung nggak, Mas? Rodo enggak, Mbak. Atau enggak? Karena Kenapa? takutnya kan saya juga nakal saat itu. Oh, nakal. Ya, bahaya ya, Mas ya. Sedikit agak berbahaya. Oke. Banyak enggaknya. Oke, Mas Galih. Itu tentang Mas Galih jadi Bagus Purworejo. Kalau nggak enaknya jadi Bagus Purworejo itu apa aja sih? Iya, nggak enaknya itu kita itu nggak bebas ya. Artinya di setiap tempat yang tadinya Harus cowok jaga image harus gitu jaga ya. image, jaga diri, jaga wibawa. Yaitu yang memang sudah komitmen pada saat masuk di dalam organisasi itu, ya kita harus sanggup untuk mematuhi segala peraturan dan harus tunduk gitu. Itu Itu nggak enaknya. Karena berarti merasa kurang bebas gitu ya, Mas? kalau dari diri saya sendiri ya, karena saya orangnya cuawaan. Iya. Jadi ya itulah dari saya sendiri merasa nggak enaknya situ. Tapi banyak enaknya. Saya akui banyak enaknya. Banyak relasinya, Oke. banyak pengalamannya, banyak belajar step by step-nya menjadi lebih baik. Pengalaman yang paling mengesankan apa? Yang paling mengesankan, ya saat itu saya bisa bertemu dengan Pak Presiden secara langsung. Kemudian yang paling mengesankan ya saya bisa keliling wisata, Wisata belajar gratis ya, Mas, gratis, pastinya. gitu. Gratis kalau sama kedinasan gratis. Tapi kalau nggak tetap bayar. Bayar. Oke, itu pengalaman yang paling mengesankan. Oke, sekarang kan Mas Galih terjun di dunia wedding planner dan organizer ya, Mas? Mm-mm. Oke, sudah lama? Baru, Mbak. Baru. Saya itu di dunia wedding mungkin baru 4-5 tahun. Oh ya, sudah lama ya. Udah ya? Iya. Oh. Kalau gendis itu milik Mas Galih sendiri? Nah, ini saya semangat. Semangat untuk apa? Promosi, Semua Mas? untuk promosi di Oke. sini. Itu pas habis ini 1 tahunnya kita mau anniversary. Kalau itu alhamdulillah kita habis ini 1 tahun, itu milik saya sendiri dan teman-teman. 1 tahun yang lalu ingin berubah menjadi lebih baik ya ngembangin usaha sendiri. Terus kita perlahan belajar marketing, belajar untuk membuat event yang baik, belajar menimbulkan kepercayaan ya disitulah. Apa alasan Mas Galih untuk memilih bisnis ini? Alasan saya golek duit, Mbak. Golek duit, gawe Heeh. modal? Game modal rabi. Sebentar lagi mau rabi ya, Mas ya? Kayak nih. Kok kayak nih? Nggak yakin atau gimana, Mas? Yakin, Mbak. Yakin. Itu yakin. Jadi tadi ya alasan saya untuk di situ karena yang pertama saya sudah mempelajari. Satu sudah mempelajari itu jauh. Yang kedua adalah basic saya, passion saya memang di dunia event. Di dunia event, di dunia protokoler. Jadi saya memegang ini, dunia event dan protokoler. Nah, untuk membuat sebuah WO dengan dua mode ini udah sangat mumpuni. Baru yang ketiga adalah basic WO-nya. Basic WO-nya saya sudah mempelajari. Jadi saya kira, kita wis lengkapi. Tinggal marketing. Marketing itu belajar bareng-bareng. Iya benar, Sudah. sambil jalan bisa Sambil ya jalan belajar bisa, ya, marketing. sambil duduk juga bisa. Sambil tiduran juga bisa, Mas. Bisa semuanya. Nah, sampai saat ini udah setahun nih, Mas, berarti. Sudah setahun. Pastinya kan kalau mau mengembangkan usaha, mau mendirikan usaha kan tidak mudah ya, Mas ya. Pasti ada jatuh bangunnya. Nah, selama ini apa aja yang udah dirasakan? Iya, bangun tidurnya usaha itu, wah, jatuh bangun, bangun tidur dan sebagainya. Itu banyak sekali. Yang pertama, apalagi di dunia event ya, kalau kita nggak gerak, kalau kita nggak kreatif, Iya, kita betul. nggak berkembang, saya yakin ya ini akan tetap di situ. Ya, yang perlu diingat di dunia event kalau nggak kreatif, nggak berkembang, nggak bergerak, tidak mau maju, tidak mau mengikuti zaman, ya kan stuck. Nah, disitulah titik di mana bukan berat ya, tapi tantangan. Tantangan kami semua yang ada di tim adalah untuk bisa mengikuti zaman ini, kemudian berkembang, membuat strategi, membuat marketingnya, kemudian mengikuti hal-hal yang baru. Iya. Nah, di situ. Oke. Kalau saya lihat sendiri ya, Mas ya, di Purworejo kan udah banyak nih WO. Ya, Nah, strategi apa yang dilakukan Mas Galih untuk gendis itu nomor 1 gitu loh di Purworejo? Ya, saat itu saya belajar juga sama senior waktu itu, namanya Mas Anjar itu. Mas Anjar tuh masih jadi senior masih sampai itu sekarang? motivator saya. Oke, Jadi berarti senior di segala apapun ya, Mas di ya? segala apapun. Bisa. Iya, kecuali percintaan. Oh, lah kenapa? Dia bukan motivator, dia saingan saya. Wih. Kalau di percintaan saingan. Saingan. Dia selalu kalah dengan saya. Wah, Menang Mas Galih tetap berarti. menang saya. Iya. Jadi, Menangnya kira-kira di apa itu? saya lebih handsome daripada dia. Wah, lebih menarik sih.
Ya jadi Oke. jadi intinya kalau saat itu dimotivasi bahwa kamu nek gawe sekarang buat usaha di ranah usaha, bisa motivator saya juga. Kamu harus bisa membuat gendis untuk bisa menjadi nomor 1 di Purworejo. Nah, hari ini masih saya pegang itu. Iya. Saat itu pas masih bulan Ramadan, saya Setahun bertemu yang beliau lalu. setahun yang lalu pas Oke. juga. Ini pas ini ale ngundang saya ini. Kayak di setting ini kayaknya. Jadi pas ngundang saya untuk bisa membuat gendis di nomor 1. Ya ini saya hari ini masih saya kayak belum nomor 1 deh. Iya. Belum lah, masih banyak teman-teman yang lebih bagus, yang lebih profesional, yang lebih ya intinya segalanya. Tapi intinya saya selalu merasa bahwa saya akan bisa di titik itu tanpa jangan sampai menjatuhkan yang lain. Iya, betul. Nah, untuk itu disinilah tadi yang saya sampaikan bisa membangun tim dengan baik, mengikuti zaman, membrand, jadi membuat branding tim kami ini baik Baik. dulu. Terus bagaimana terkenal, itu nanti bisa otomatis di nomor 1. Oke. Biasanya timnya Mas Galih ini, WO-nya Mas Galih cari kliennya itu gimana, Mas? Cari kliennya. Atau klien yang selalu datang ke Mas Galih atau Mas Galih yang datang ke klien dulu? Campur-campur nek saya, Mbak. Campur-campur. Pokoknya semua ya saya juga datang, klien juga datang. Intinya saya jalani semuanya. Jadi kalau ditanya itu semuanya ada. Baik yang saya datang, dia datang atau ketemu di tengah-tengah, ketemu teman bukan janjian ketemu tengah-tengah ya, artinya ketemu di apa namanya marketplace ya, di lain tempat itu. Jadi semuanya kalau itu saya akui di semuanya. Berarti marketingnya Mas Galih udah menyeluruh gitu ya, Mas ya? Ya, harus menyeluruh itu. Rata-rata kalau di Purworejo sering dapat klien WO itu yang pelaksanaannya di gedung atau di rumah, Mas? Saya hari ini presentasinya masih setengah-setengah nih. Kok bisa Kemarin setengah-setengah? sempat di gedung terus nih. Heeh. Kalau hari ini masih setengah-setengah. Kemarin juga di gedung, saya hitung presentasinya kurang lebih 50. Di rumah juga. Ini punya tantangan masing-masing. Di rumah seperti apa, di gedung juga seperti apa. Kalau saya ini masih setengah-setengah. Kan ada tuh Mas perbedaannya pelayanan sama di gedung sama di rumah. Biasanya kita melayani, kalau WO melayani orang yang di rumah itu lebih susah daripada di gedung. Bener nggak, Mas? Kamu kok apa sih? Jangan-jangan kamu WO? Enggak Bisa. dong. Oke. Kalau di rumah itu seperti apa, Mas? Di rumah ya seperti rumah. Iya. Nggak, Seperti di rumah rumah. itu gini, seperti yang Mbak tadi sampaikan, itu jelas terkadang lebih mempunyai tantangan. Ya. Nek susah itu kayaknya ya variatif ya. Jadi masing-masing. Jadi di rumah itu kan punya adat yang sudah apa namanya sering terjadi di situ, ada kepanitiaan, Iya, di situ betul. punya adat istiadat masing-masing itu seperti apa. Nah ini yang harus kita fleksibel, kita sesuaikan, kita harus andap asor, di situ tantangannya. Kemudian tempat, belum tentu tempatnya sebesar di gedung, Iya, betul. bagaimana membuat settingan tempatnya. Nah itu, kalau di gedung ya seakan-akan kita sebagai komando utama, lebih leluasa mau ngapain aja. Semua kan tahu ada WO-nya sudah selesai. Kalau di rumah, you WO-nya, you yang ngatur, jadi kepalanya banyak. Iya, gitu. benar. Itu jadi tantangannya masing-masing. Kemudian tapi kalau di rumah akhirnya kita punya banyak saudara after eventnya gitu. Kalau di gedung ya makanannya ya kan makanan catering. Kalau di rumah ini biasanya makanannya enak-enak nih. Iya. Segonya agak peroh gitu. Terus Bervariasi gitu ya, itu bagi saya malah seneng yang kayak gitu. Sering nggak, Mas, kalau pas WO gitu kehabisan makanan gitu? Sempet Sempat. pernah Pernah. saat itu kita sudah memberikan arahan. Kita kan selalu jadi kita petakan nih tamunya berapa, tamunya dari mana aja, dari instansi, dari teman, dari apa kita petakan. Kita mengarahkan, selebihnya arahan ini lebih dispesifikan sama tim catering. Nah sudah kita memberikan arahan, nah belum begitu manut. Oh enggak, pokoknya nggak percaya, sudah habis. Akhirnya kita harus berpikir cepat untuk membuat keputusan. Nah ini pentingnya kalau sebagai WO nih, semua mungkin bisa menjadi WO, Iya. semua bisa. Yang susah adalah menjadi WO dalam situasi tidak terjadwal. Ini kuncinya, yang profesional. Wis. Wah iya. Gendis sudah profesional? Wah, alhamdulillah bisa saya. Oke. Contohnya? Contohnya saat itu misal kita sudah rencana dari makan habis, apa yang harus kita ambil keputusannya? Situasinya masing-masing dong. Iya. Oh di situ masih ada makanan sekian, oke. Entah acaranya akhirnya kita tutup, ya nek baru mulai resepsi 15 menit kita tutup kan nggak mungkin. Dan lain sebagainya. Kemudian
biasanya tidak ada acara pasrah-pasrahan misalnya. Tiba-tiba ada. Nah ini kita harus bisa meng-create bagaimana mencari petugasnya, di mana tempatnya, koordinasi dengan vendor. Nah, ini kalau sesuai rencana semuanya gampang. Iya pasti. Gampang. Tinggal jalan. Tinggal gitu jalan. Yang susah itu, yang profesional itu yang bisa meng-create ketika terjadi di luar dari apa yang direncanakan. Dan bisa mengkondisikan semuanya dengan rapih. Nah ini. Itu profesionalnya. Itu yang profesional. Dan gendis sudah profesional. Anda yang mengatakan terima kasih. Sawerane ning mburi menu. Oke, nang mburi ya Mas tenan. Oh, tenan. Oke. Nah, biasanya sekali wedding, sekali event itu berapa orang Mas timnya? Variatif juga, Mbak, tergantung Tamunya? tamu, terus kebutuhan eventnya seperti apa. Kalau tamunya cuma 50 orang, ya saya cuma berdua aja. Berdua sama? Berdua sama teman, sama tim teman. gitu. Enggak, itu ada standarnya, kita nggak boleh. Jadi di sebuah tim W itu seperti O juga, jadi sudah ada job desk-nya, yang itu ada SOP-nya. Kami punya SOP sendiri yang tidak mungkin di bawah itu. Oke. Karena untuk menjaga menjaga kualitas. Jadi sudah ada yang anunya masing-masing. Dan di tempat saya mungkin saya beda dengan yang lainnya mungkin di sini. Tim saya kayak Kopassus deh. Kopassus? Iya. Jadi satu orang itu bisa sudah saya create untuk bisa menghandle di beberapa titik. Berarti satu orang udah bisa beberapa Iya. job desk gitu ya? Kopassus kalau berkelahi satu lawan berapa? Lawan 10. Iya. Disitulah saya belajar dari korps yang sangat terhormat ini untuk bisa meng-create. Di tempat lain mungkin satu orang satu job, saya nggak mau. Satu orang karena suatu saat yang tadi saya sampaikan tidak sesuai dengan rencana, anak-anak saya ini sudah bisa. Anak-anak? Wah iya, anak-anak saya lebih tua soalnya. Oke. Jadi sudah bisa meng-create sesuai dengan situasi. Bagaimana ini tetap harus perfect acaranya, harus baik, harus rapi. Itulah. Jadi Harus pernah ada yang pindah di tempat saya, Pindah? join tempat saya sudah Tadinya baru beda. belajar, Baru maka belajar. kaget. Kaget. Ya memang seperti ini di Kok tempat saya kayak tuh Kopassus kayak kayak ngene? Kopassus. Tadinya mungkin makan, Makan, terus nyantai, kayak duduk. nyantai gitu. Mungkin di tempat saya nggak bisa. Jangankan bisa makan di tempat saya, kerja dulu baru makan, selesai event baru boleh makan. Oke. Gitu dong. Masa ada WO makan kan lucu itu. Kalau digendis berarti siap lapar gitu ya Mas? Harus siap lapar, siap segalanya. Tapi bayarannya oke toh Mas? Wah, bayarannya kadang ini tak potong-potong, Mbak. Loh, kenapa? Artinya gini, terkadang kan transfer ada limitnya ya, tak potong 1, 2, 3 gitu. Tapi tenang, bagi tempat kita itu punya tim huri. Selesai acara, masih ada biduan, nah disitulah kita para laki-laki bisa nonton biduan bareng-bareng. Oke, itu poin plusnya ya Poin Mas? plus itu saya diajari oleh senior saya tadi. Siapa itu? Yang Mas Anjar tadi? Tadi itu. Jadi bagaimana untuk bisa refresh itu kita harus ngerti situasi lah. Saya tak ambil, wah ngerti situasi itu ada biduan, jangan dibiarkan. Dimanfaatkan. Ada biduan, jangan dibiarkan, dimanfaatkan. Oke, berarti Mas Anjar itu sangat mendukung segala hal gitu ya Mas? Sangat mendukung segala hal. Beliau itu wah, Luar biasa. luar biasa lah. Mumpung di podcastnya tak unggul-unggul gitu. Oke Mas, pernah nggak dapat komplain dari pengantin sendiri? Ya ada lah, komplain baik yang soft sampai yang agak itu ada. Tapi itu benar-benar itu menjadi pembelajaran. Bahkan kita ketika selesai event kita kadang bilang apa masukan panjenengan buat tim kita dari versinya panjenengan. Nah, kita juga kadang membuat form, di situ ada kritiknya, ada sarannya. Jadi double, ada kritik, ada saran, harus imbang. Seperti apa? Nah itu nanti buat evaluasi. Tim saya ada selalu evaluasi. Pertemuannya rutin, ada evaluasi, ada rencana mau pra-event. Jadi ada pra-event sampai after event. Jadi namanya meeting itu sangat penting. Makanya kantor saya itu tak buat ruang meeting itu yang bagus, yang nyaman, bagus. Sudah bagus Mas? Belum begitu Mas, masih rada apik iki. Masih rada Sesok apik iki. boleh nggak aku meeting di sini? Jangan dong, nanti saya di mana? Oh iya. Oke Mas, itu biasanya meeting sebelum hari H itu dilaksanakan berapa kali? Kalau tim saya sesuai kebutuhan ya, ada SOP-nya biasanya 2 kali. Baik tim saya sebelum event, dengan para vendor dan panitia yang meeting finalnya, kalau tim saya biasanya 2 kali. Jadi jauh hari, terus mendekati hari, paginya masih ada briefing, hari hanya masih ada. Karena Malamnya juga? Malamnya pasti kita semua setting malamnya. Pagi tinggal action. Oke, apakah semua tim yang paginya action itu terlibat di sebelum hari H?
Atau cuman yang sebelum hari H cuman Mas Galih sama berapa orang tok gitu? Kalau yang terlibat secara intens hanya saya dengan beberapa senior yang sudah saya punya tugas, yang sudah ada tugasnya. Kalau yang tim lain, ini bergantian muter. Jadi sebenarnya tim saya semuanya tahu, semua lini itu tahu. Hanya satu event ini yang ikut sebelum acara siapa, besok siapa. Nah, tim saya itu pasti akan saya ganti. Jadi yang saya sampaikan, tim saya pasti tahu semua lini. Pasti tahu semua lini. Suatu saat mau diputar dimanapun, tim saya oke. Gitu. Luar biasa emang Oh, gendis ya. angel Didikannya pas, emang bagus ya Mas ya. Itu dulu soalnya saya mau di Kopassus nggak diterima sih. Lah saya kelamaan gini bahwa di sana harus siap gerak. Akhirnya menerapkan di gendis wae. Tak terapkan minimal gitu. Ya minimal saya mengambil ilmu-ilmu yang bagus ini di Kopassus saya ambil diterapkan di tim saya. Gitulah. Sambil diminum Oh Mas iya, nanti ya Allah. nelak. Sadem yo. Kayak mau diminum Mas Roy iki. Kopi Purworejo ya, Mbak? Iya, enak nggak Mas? Iya, soalnya di Purworejo, di Jogja kan kopi Jogja. Oke Mas Galih, ngomongin tentang WO. Sebentar lagi kan habis Lebaran biasanya rame Mas. Alhamdulillah. Ini rame juga Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senyum gini lah kan bisa Iya. dilihat ya. Tak? Bisa buat nambah modal gitu ya. Wah iya, ya Bisa, minimal sebelum Lebaran kan saya harus menyiapkan parcel, nyiapkan ini itu kan banyak gitu. Mas. Parcel buat apa? Ya masa tim saya nggak dikasih parcel. Ini ya Perhatian tinggal banget bosnya ya. di sini tuh komandannya Mas Anggar tuh ngasih parcel saya nggak. Enggak tahu itu, coba tanyain Mas. Wah, harusnya itu tak kasih tahu yang Iya, namanya bos itu harus siap dengan itu. Timnya KM Center kalau sampai tidak dikasih parcel kebangetan pimpinannya, Mbak. Yakin loh itu. Wes tau. Saya aja punya berapa? 16. 16 tim. Belum teman-teman vendor. Pokoknya saya nyiapkan parcel jumlahnya 23. Masa Masa sing gur 10 ngono ya Mas? Center besar ini nggak bisa ngasih itu. Besok kasih tahu ya, dikasih atau nggak habis Lebaran ya? Habis ini tayangannya harus ditonton. Ditonton ini. Nek sampai nggak ngasih, kasih tahu saya. Oke. Di situ ajang saya membuli ganti. Oke, Mas Galih tanggung jawab ya. Saya jawab aja. Jangan enggak tanggung. Jangan. Jangan. Jawab aja. Dia Nggak lebih berani. medeni nek muter-muter ke fakta soalnya. Oke. Kalau selama ini mendirikan WO yang enggak yang susahnya itu apa sih Mas? Tantangan tersendirinya? Tantangan sebenarnya cuma di marketing. Heeh. Ya marketing juga ya Saingan, membuat tim. membuat tim. Membuat tim. Jadi nyari tim itu nggak gampang. Iya, pasti. Nggak gampang sama sekali. Itu susah bagi saya mencari tim. Apalagi ketika eventnya profesional kan ditutup timnya profesional. Ya itulah. Ya alhamdulillah saya seleksi sudah tahu tahapannya seperti apa, nyari timnya yang profesional. Kekarapanku tuh kadang tinggi nih angel. Jadi Angel untuk ya? nyari pas Angel saat diterapke. seleksi, wah pas nyari seleksi itu banyak, wah ini susah. Tapi saya mempunyai jiwa kejawen. Jadi kekeluargaan tuh saya kuat. Sering pertemuan, kekeluargaannya kuat. Jadi chemistry-nya itu muncul. Iya, Nah, heart to heart-nya, hati ke hatinya itu to heart. menyatu mereka. Oke. Gampang sudah paham mereka, bukan saling menjatuhkan tapi saling melengkapi. Nah, ini yang susah. Kalau timnya Mas Galih itu setiap event orangnya itu terus atau freelance juga? Kalau Ada yang freelance juga. iya, kalau tim kami 90% pasti tim Tetap, asli. Ya, karena memang sudah basic Sudah kita terdidik gitu ya? Sudah terdidik yang tahu dengan genrenya tim kami. Heeh. Kemudian nanti kalau kekurangan saking besarnya event, baru kita mungkin 10%-nya ngambil dari teman-teman freelance luar yang sudah tahu juga dengan karakter saya. Oke. Baik dari Jogja, Magelang itu yang tahu benar karakter saya. Berarti sebelum Mas Galih mendirikan Gendis ini, sebelumnya WO kemana-mana aja ya Mas, di luar Purworejo gitu? Ya, saya alhamdulillah sekarang pun juga sudah ke Melalang Buana ke beberapa kota di luar gitu. Jadi ya alhamdulillah. Misalnya kersane di Gusti mana? Allah. Di Jogja, di Jogja, Kebumen, Kebumen. misal sekitar-sekitar itu. Apalagi di Itu Purworejo ikut itu. WO lain? Enggak dong, saya Gendis sendiri. sendiri? Saya sendiri. Luar Handengnya itu biasa. saya ini. Marketingnya sudah Kemarin luas calon sekali. presiden saya ionya loh. Di Kebumen meremehkan saya ini. Gendis sendiri Mas? Sendiri, ya sama tim bukan sendiri ya gitu. Oke, luar biasa. Alhamdulillah gitu. Banyak ya, Mas, ya? Menjaga circle link
untuk kepercayaan ini yang akhirnya dipakai lagi sama beliau-beliau ini yang orang-orang penting. Gitu. Oke Mas, kan tadi ngomongin seputar WO-nya Mas Gali sendiri. Kalau menjalin kerjasama dengan vendor, itu gimana Mas? Menjalin kerjasama, ya jabat tangan dulu, salam senyum sapa, gitu, ya itu penting. Itu terus komunikasi yang baik. Komunikasi yang yang baik, baik. saling melengkapi lah. Syukur bagi, alhamdulillah kan siapa tahu event juga dikasih dari beliau-beliau ini dan sebagainya. Kita dapat misal dengan vendor catering, kita dapat catering bingung, oh ya saya sudah punya rekanan nih yang profesional, yang standarnya sudah sekian gitu. Jadi saya kadang nanya dulu nih kayak pengen seperti apa standarnya. Kadang kan kita ngasih yang rendah ternyata ekspektasinya tinggi. Gitu juga sebaliknya. Jadi seperti apa? Oh, dari fotonya mau seperti ini, gendernya sekian, make up-nya yang maunya yang seperti ini. Jadi kita harus sesuaikan. Makanya kita punya rekanan vendor dari paling Dari bawah dari rate yang paling bawah sampai paling atas. ada Variatif semua. lah. Iya. Kan biasanya pengantin itu udah cari vendor sendiri. Ya. Nah, dan kadang kan WO belum pernah nih kerja sama vendor tersebut. Pernah nggak Mas kayak gitu? Sering Sering. dong. Biasa aja kalau saya. Biasa Wah, aja. itu Nah, itu hal- gimana Mas menjalin, kan baru pertama kerja bareng dan biasanya ketemu pas hari H nih atau pas rapat aja. Nah, itu gimana Mas? Gampang kayak gitu aja. Anda nggak percaya saya? Gimana? Waktu sombong ya aku ya. Nggak apa-apa Mas. Ini Kan boleh di sombong, tak? podcastnya senior nggak masalah. Oh iya bener, Chan. Yang parcel itu tolong dikasih tahu Iya, saya. siap. Jadi gini, apa namanya, menjalin dengan vendor itu tentunya kita nggak tahu ke depan itu. Kadang kalau pengantin mencari vendor yang belum pernah blas kita tahu, karena intinya yang penting yang pertama kita komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, apa namanya, setelah itu kerjasama yang baik. Komunikasi yang baik, kerjasama yang baik. Jadi komunikasi dan koordinasi itu sangat penting di sebuah event gitu. Itu caranya. Itu caranya. Pokoknya sering gojekan bercanda-canda sering ringan lah sama gojekan. beliau-beliau ini. Jadi dekat. Terus akhirnya apa yang menjadi kekarapan beliau, karena masih baru pertama ketemu, kita bisa melengkapi. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita inginkan beliau mau nih. Jadi klik, saling melengkapi. Nah itu. Jadi nggak menang sendiri, nggak dengan ego sendiri. Gitu. Oke. Kan udah hampir 1 tahun ya? Hampir 1 tahun kurang 1 berapa hari nih? tahunnya April juga. Iya, bulan ini April. Oke, bulan ini April, hampir 1 tahun. Selama 1 tahun ini udah dapat berapa klien wedding Mas? Wah, Nggak terhitung saking nggak banyaknya. terhitung kan banyak, soalnya ya aku tunggu sih data. Ya alhamdulillah sudah banyak lah intinya. Jadi sudah banyak, kita selalu namanya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, intinya selalu diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, syukur alhamdulillah. Yuk, kadang manusia itu ngono, wis dikai kayak njaluk sing luweh gitu. Kayak kurang terus, ya, Mas. terus gitu. Manusiawi, saya kan manusia biasa. Oke. Gitu ya, intinya alhamdulillah sudah diberikan yang baik kualitas dan kuantitasnya yang melebihi dari ekspektasi. Oke. Kalau saya lihat timnya Mas Gali kan dari dulu memang orangnya itu-itu. Nah, gimana sih caranya Mas Gali biar orang itu tuh tetap setia sama Gendis? Saya mau lihatnya di mana ini? Lihatnya di mana? Saya harus bisa mencari sumbermu ini, datamu. Lihat Saya ini. melihat orangnya tuh kayaknya tetap itu-itu terus gitu loh Mas. Oh, dari mana itu? Dari koran, Dari orangnya. Oh, dari orangnya. Iya. Oh, nggak lihat status saya toh? Enggak, Oh, enggak. Kita kan belum tukeran nomor. Ya, jadi yang pertama tadi itu saya orang Jawa. Saya punya jiwa kejawen yang menjaga kekeluargaan. Jangan menang sendiri. Di sini ada teman-teman diberikan ruang untuk berdiskusi, untuk ya mereka punya bakat. Yang terpenting adalah ya wong Jowo. Saya Jowo, saya besar karena jasa para senior sesepuh, salah satunya sepuh besar di Purworejo, almarhum Bapak Keli yang selalu menjunjung tinggi nilai kejawen. Disitulah saya belajar. Saya tidak bisa menghilangkan ranah itu. Jadi itu kalau pertanyaan tadi bagaimana meng-create teman-teman ini, ya karena saya sistemnya kejawen. Iya, menggunakan sistem kejawen dan bisa diterapkan Dan sama bisa teman-teman. diterapkan sama teman-teman. Nah, teman-teman kan pastinya beda kepala juga beda prinsip juga Iya, ya Mas ya. beda pasti. kan setiap pekerjaan juga ada perdebatan nggak Mas? Ada, tentu Ada. pasti Nah, ada. gimana mengatasi tersebut? Yang terpenting saya di situ kan central point-nya ya. Jadi ketika ada seperti itu ya saya nengahi. Ketika ada perdebatan tengah wis rampung di situ. Langsung Langsung di situ. selesai semua. Nanti di luar juga udah biasa aja. Sudah biasa.
Kalau nggak terbawa gitu. ya, Mas? nggak boleh. Nek di tempat saya pokoknya perdebatan itu boleh, sangat boleh. Wong kita hidup demokratis toh. Hanya di event, after event, nah urusan pribadi, gitu. Oke. Selesai. Oke, boleh dong Mas Galih kasih mungkin calon-calon kliennya Mas Galih, kenapa sih harus milih Gendis WO ini? Cocok ini. Yang sebelah mana kameranya? Ini? Yang sebelah Oh, sini. yang sebelah sini, oke. Wah, apa ini? Wah. Oke, para calon klien, wah, Wis. yang terpenting begini, para klien, saya itu tidak mengharuskan menggunakan Gendis, itu nggak mengharuskan. Boleh ke yang lain gitu Boleh ya? ke yang lain, tapi para Tapi- klien itu harus bisa mengerti yang berkualitas dan profesional itu mana. Jadi Tapi mungkin bukan berarti yang lain nggak profesional dan oh iya berkualitas, jelas, nggak semua dong. profesional. Iya. Yang ada di sini pasti profesional. Pasti profesional, tapi begini, panjenengan para klien itu harus bisa memilih bagaimana yang bisa meng-create sesuai dengan keinginan beliau-beliau ini, kemudian yang sesuai dengan hati, yang mampu mengerti situasi, itu harus ditelaah dulu. Belum tentu brandnya bagus nih, tapi kerjanya enggak. Itu juga bisa, saya juga bisa seperti itu juga. Mungkin brand saya bagus, di lain sisi juga kurang. Jadi pada para klien bisa memilih dengan baik. Semoga tentunya ya bisa sama saya. Semoga. Harapan kan iya tentu Boleh ya. dong sama yang lain. Boleh sama yang lain boleh, tapi lebih baik dengan saya. Intinya itu sih. Yang Intinya penting itu. ya kalau saya kan orangnya semawan seperti ini. Jadi ketika kalian itu kan kalau mau acara itu kan pasti tegang. Iya, Kalau mumet ketemu saya ya. itu nggak tegang. Ceria Pokoknya gitu ya, ceria. Mas? Jadi saya itu memecah masalah. Pokoknya masalah klien tak ambil Tapi saya nggak dulu. menambah masalah. Enggak, nanti habis selesai acara baru tak tambah. Tagihan saya tak tambah masalah dong, ini invoice-nya gitu. Jadi intinya saya orangnya fleksibel, jadi tentu bisa mengikuti keinginan klien. Oh seperti ini, tiba-tiba ada perubahan seperti ini, ya sudah saya kondisikan. Dengan perubahan yang aneh misal, tiba-tiba ada perubahan yang aneh yang belum pernah terjadi, ya saya bisa mengkondisikan sedemikian hingga. Intinya itu. Jadi para klien ya sebenarnya tepat kalau milihnya dengan kami. Oke. Ayo yang mau nikah langsung. Yang mau nikah langsung nanti bisa kontak kami di Instagram kami. Oke. Jangan Apa lupa. itu Instagramnya? Instagramnya gendis titik wedding underscore planner. Kelingan aku padahal belum buka. Yang penting kalau dari KM Center jangan lupa nanti ngasih tahu. Oh saya dapat kliennya dari KM Center. KM Center. Maksudnya Oke. teman-teman bisa tak ajak Berarti KM makan. Center dapat persenan dong. Bukan, maksudnya besok kalau sudah jelas dari KM Center, teman-teman tak ajak makan bareng-bareng di acaranya gitu. Berarti Mosok makan kan- di pengantinnya. di sana lah, mosok saya yang bayarin. Tetep prinsip Kan ya nggak hemat ya, Mas, ya. Mungkin ya hemat. Tapi kalau Bapak Tel jangan hemat-hemat sih. Iya. Maksudnya kan bagaimana teman-teman udah bekerja nih kan Iya. mau lebaran kan Setahun sepisan. sampai rumah kan, wih ternyata di KM Center tuh dapat seperti ini tau. Ada barang yang sampai rumah, bledak. Orang ada mertamu nih. Wih ini di mana? Brandnya KM Center. Wah keren ini KM Center. Itu penting lah. Oke. Kan teman-teman Pimpinannya harus tahu itu. harus tahu. Dia nek bagi-bagi aja lali arahnya tak promote lagi. Oke Mas Galih, terakhir minta tolong dong berikan motivasi ke teman-teman yang pastinya pemuda, banyak sekali kan pemuda yang zaman sekarang sedang merintis bisnis. Nah, tipsnya gimana agar tetap konsisten, tetap semangat? Gimana Mas? Ya, kebetulan saya juga lagi merintis bisnis lain. Jadi intinya seperti yang saya lakukan nih hari ini, kemarin dan hari ini. Hari ini juga saya lakukan juga di bisnis lain. Jadi intinya jangan pernah semangatnya loyo. Intinya nek wis semangatnya selalu tinggi, bagaimana situasinya tuh tetap isih kuat. Jadi banyak yang tiba-tiba udah loyo ini dan sebagainya. Intinya kalau merintis bisnis jangan pernah semangatnya loyo. Terus harus bisa berpikir positif. Ini membuat strategi itu kalau pikirannya positif itu insya Allah pasti bisa membuat poin-poin yang bagus. Intinya cuma satu kok, semangatnya jangan pernah loyo. Terus Perbanyak link, perbanyak akses, doa tentunya. Doa, usaha, orang dalam, tiga jangan lupa. Orang dalam harus ada itu ya Mas. Wah ya harus. Di mana ini nggak ada orang dalam tuh susah mbak. Oke, zaman sekarang. Zaman sekarang jenengan itu mau ke akhirat besok punya orang dalam loh. Iya. Nabi Muhammad SAW Iya, loh. betul. Susah loh jenengan nggak diakui umatnya loh. bener. Angel tenan. Makanya jadi wong Islam. Oke. Wes gampang. Kalau insya orang Allah dalam mlebu yang swarga. lain-lainnya apa aja tuh Mas? Orang lain-lain yo punya linknya banyak lah. Oke, contohnya. Contohnya kalau bidangnya event di pemerintahan ya harus punya orang dalam. Maksudnya duit satpam nek masuk lu nomor kan enak. Iya, gitu. benar. Nek saya itu orang dalamnya cukup doa orang tua. Doa orang Saya tua. tuh Kalau yang lain berarti nggak ada ya Mas? wah ya ada sih. Banyak. Senior termasuk? Senior termasuk Oke. itu orang dalam saya sih kemana-mana beliau yang bantu saya. Kemana-mana aksesnya beliau. Beliau, maksudnya tak tumpangi dong.
Gitu. Berarti membebani senior nggak Mas? Itu dia nggak merasa terbebani ya dia. Senang berarti. Seneng dia itu. Dengan seneng. keadaannya Mas Galih selalu Dengan senang. keadaan saya selalu senang. Makanya bisa pasti dikasih parcel saya. siap. Selalu saya dianggap adik yang paling gitu. Pasti nih itu. Saya yakin itu bisa sampai rumah saya itu. Oke, harus dong Mas. Harus. Nek enggak? Nek enggak yo saking bangetan ya. Mosok spesial iki. Aduh, isin karo gendis yakin. Oke Mas Galih, terima kasih atas Sama-sama. kedatangannya, udah berbagi banyak informasi, berbagi banyak pengalaman. Semoga kedepannya Gendis semakin maju, Amin, berkah. semakin Amin. banyak Amin, kliennya, amin, dimudahkan rencana-rencana kedepannya. amin. Rencana pribadinya mau apa? Rencana pribadi ya ya moga-moga lah ya. Ini sudah ada rencana tapi yang belum bisa tak nampung. Itu ini aja lah. Saya rencana pribadi ada, rencana orang-orang banyak ada. Itu untuk menjawab banyak orang. WO kok belum nikah sendiri. Nah itu untuk Bisa meyakinkan. ngerancanake pernikahan wong kok bojo dhewe. Nah itu gur satu. Duitnya udah ngumpul mungkin. Sekarang udah ngumpul berarti. Alhamdulillah belum begitu sih. Ya tetap pokoknya optimis aja. Optimis golek sponsor. Kan ilmunya senior gitu. Podo lah saya. Dan Sudah hebat suwi-suwi gitu Mbak ya. ora ono amplope iki kok. Nanti minta senior dong. Nah itu tadi Harus. parcel minimal lah. Iyalah. Oke Mas Galih, sekali Ya. lagi terima kasih. Sami-sami. Semoga lain waktu kita dapat bertemu lagi, bisa sharing-sharing lagi. Sering nggak apa-apa. Sering nggak apa-apa? Sering, Nggak ada saya- amplopnya nggak apa-apa berarti? Nah itu orang tongel. Tetap butuh ya Mas ya? Iya butuh. Minimal parcel. Ya minimal. Saya tuh kadang amplop nggak pikir sih. Isinya yang tak pikir. Isinya. Oh iya. Harus Kemarin saya pernah dikasih amplop. Oh nggak usah. Soalnya tak pikir ke. Harus dipikir ke panitia kok kadang amplop. Oke teman-teman, segitu perbincangan saya dengan Mas Galih. Ternyata banyak sekali informasi yang didapatkan dari Mas Galih, mulai dari perjalanan beliau dari Bagus Purworejo, kemudian mendirikan bisnis WO-nya, sangat luar biasa sekali. Semoga apapun informasi yang kita dapatkan malam hari ini bisa kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari dan ke depannya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe KM Center TV, kemudian like, comment, and share video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kembali lagi nanti ke literasi video selanjutnya bersama saya Afifah Mauza. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. It's coming soon.